Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Azhari, berasal dari D3 Teknologi Laboratorium Medis dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat Pancasila. Di dalam kajian filsafat terdapat istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang bertindak sebagai basis atau ilmu dasar dari kajian filsafat ini. Pada awalnya, kajian filsafat lahir di Andalusia yang lebih dikenal dengan Yunani, di mana di sini lahir para filsufus hebat seperti Plato dan Aristoteles yang selanjutnya menjadi inspirasi bagi para filsufus di belahan bumi ini. Di dalam kajian filsafat terdapat ilmu dasar yang digunakan yang dikenal dengan istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu kita selanjutnya akan membahas tentang pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani dari kata onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Maka ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenal keberadaan. Ontologi sendiri adalah cabang dari ilmu filsafat tentang sifat atau wujud atau fenomena yang ingin diketahui manusia. Ontologi filsafat membahas tentang hakikat filsafat dan struktur filsafat. Struktur filsafat adalah cabang-cabang filsafat serta teori yang ada di dalam setiap cabang tersebut. Epistemologi juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi sering dikenal sebagai teori pengetahuan. Kata ini juga berasal dari bahasa Yunani dari kata episteme yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Maka secara keseluruhan epistemologi bisa berarti ilmu tentang bagaimana cara seorang ilmuwan membangun ilmunya. Dalam epistemologi, persoalan-persoalan yang dibahas adalah tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan, bagaimana seseorang bisa mengetahui sesuatu, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, serta bagaimana cara menilai validitas, serta apa perbedaan antara pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori. Tidak hanya itu, epistemologi juga membahas perbedaan yang ada antara kepercayaan, pengetahuan, pendapat, fakta, kenyataan, kesalahan, gagasan, kebenaran, kepastian, dan kebolehan jadian. Ketiga dari kajian filsafat adalah aksiologi yang juga berasal dari bahasa Yunani dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Maka dari penggabungan dua kata ini, aksiologi berarti tentang nilai. Dengan aksiologi kita mempelajari tentang apa guna dari ilmu pengetahuan yang didapatkan atau nilai-nilai kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Seperti misalnya nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, ada 3 bagian yang menyusun aksiologi, yaitu moral conduct, aesthetic expression, dan social expression. Oleh karena itu, aksiologi merupakan cabang dari kajian filsafat yang berhubungan dengan etika, estetika, dan agama. Ketiga cabang ilmu ini saling melengkapi satu sama lain. Jika ontologi mempelajari hakikat keberadaan sesuatu atau fenomena apa yang ingin diketahui oleh manusia, maka epistemologi akan mempelajari bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang fenomena tersebut. Sedangkan aksiologi akan menjelaskan mengenai guna atau fungsi dari pengetahuan yang diperoleh itu. Contoh kasus ontologi, epistemologi, dan aksiologi sudah sangat banyak kita temui di zaman sekarang. Contoh kecilnya dari ontologi adalah membangun rumah. Nah, di zaman sekarang sangat banyak sekali contoh-contoh rumah. Bukan lagi rumah yang berdiri di atas sebidang tanah, melainkan misalnya kita melihat apartemen yang dibangun tinggi bertingkat. Nah, menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah tersebut. Di tengah begitu banyak bentuk atau model-model rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa apa yang kita lihat adalah rumah meskipun dari segi bentuknya yang berubah-ubah. Kita akan tetap mengenali sebagai rumah di mana sebuah keluarga pulang dan berkumpul serta menjadi tempat tujuan untuk pulang. Selanjutnya adalah contoh kasus dari epistemologi. Ini adalah cara manusia dalam memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Maka jika kita membahas tentang rumah, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu disebut sebagai rumah. Apa saja yang kita lihat sehingga kita mengetahui bahwa benda yang sedang kita lihat adalah benar-benar rumah. Misalnya melihat dari fungsinya, lokasinya, atau tolak ukur lain. Pada awalnya kita akan menangkap keberadaan dan pengetahuan tentang rumah melalui panca indera yang kita punya. Informasi yang kita tangkap melalui panca indera itu selanjutnya akan dianalisa oleh otak atau akal yang kita miliki. Akal yang akan mengklarifikasinya informasi tersebut
yang kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang rumah. Inilah contoh kasus sederhana mengenai epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya kita akan membahas contoh dari aksiologi. Jika kita ingat di pembahasan awal, aksiologi membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita miliki atau peroleh. Ranah dari aksiologi ini sendiri adalah tentang etika dan estetika. Maka dengan aksiologi kita bisa memilah apakah ilmu pengetahuan yang kita peroleh tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kita. Maka jika kita masih membahas mengenai ilmu pengetahuan seperti sebelumnya, maka dengan aksiologi kita mencoba untuk mengetahui apakah rumah memberi manfaat atau tidak bagi kehidupan kita sendiri atau dalam kehidupan kita. Misalnya dengan kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah rumah, kita bisa lebih mudah untuk menentukan di mana kita akan tinggal, tempat seperti apa yang nyaman untuk kita, dan kita bisa mengenali bahwa rumah itu adalah komponen yang penting untuk kebahagiaan keluarga kita sehari-hari. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 짧게 치고 사 웨이브 졌다니